Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Kembali kita dalam kajian kitab Kutubul Falihin yang telah dikarang dan dirangkum oleh Murabbi Arwahina Sayyidil Habib Umar bin Habib. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Yaitu hadis yang ke-111. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin, rawahu Muslim. Artinya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala wardah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir, yang deras di depan pintu rumah kalian, yang dipakai mandi 5 kali sehari. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, malam ini sampailah kita pada hadis yang ke-111 yang dibawa oleh sahabat Rasul yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah, yang sudah beberapa kali kita kupas sejarah beliau, dan yang digarisbawahi, beliau salah satu sahabat Rasul yang diberikan oleh Allah kesempatan umur yang panjang, yang berjumpa dengan Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain, berjumpa dengan cucunya Rasul Sayyidina Ali Zainal Abidin, berjumpa dengan cicit daripada Rasul Sayyidina Al-Imam Muhammadul Baqir. Dan beliau salah satu orang yang membuktikan hadisnya Rasul salawatu rabbi wassalamu alaih. Ketika Rasul sedang menciumi Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain, Rasul pernah berkata dalam sabdanya di hadapan Jabir, "Wahai Jabir, ini kedua cucuku Al-Hasan wal Husain. Kelak di hari kiamat, beliau-beliau ini akan menjadi pimpinan pemuda di dalam surganya Allah Ta'ala. Sangkakah Al-Hasan ini nanti dia tumbuh dewasa dan dia akan meninggal diracun oleh orang yang dekat dengannya. Dan adiknya ini Al-Husain, dia cucu kesayanganku, akan terpisah kepala dengan badannya. Dan nanti engkau akan berjumpa dengan anaknya Husain yang bernama Ali Zainal Abidin. Dan engkau juga akan berjumpa dengan anaknya Ali Zainal Abidin yang bernama Muhammad Al-Baqir. Kalau engkau jumpa dengan Muhammad itu, sampaikan salam aku kepadanya." Akhirnya Allah Ta'ala panjangkan umurnya, berjumpa dengan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, berjumpa dan membuktikan apa yang dikatakan oleh Rasul. Terjadi itu semua. Lalu berjumpa dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lalu berjumpalah dengan seorang anak kecil yang wajahnya dipenuhi dengan cahaya. Lalu bertanyalah Sayyidina Jabir, "Wahai anak yang mulia, siapakah gerangan engkau ini?" Anak itu menjawab, "Ana Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidina Jabir berkata, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Betul apa yang dikatakan oleh Rasul, dan Rasul mengirimkan salam kepadamu wahai Muhammad. Tidak lama beberapa waktu setelah itu Sayyidina Jabir meninggal dunia. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya insyaallah. Beliau mengatakan, Rasul telah bersabda dalam hadisnya, "Mathalus salawatil khamsi," perumpamaan salat 5 waktu yang kita kerjakan, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh itu
Kamathali nahrin. Kata Nabi dalam sabdanya diumpamakan, dikiaskan, dicontohkan seperti nahrin, seperti sungai, jarin yang mengalir, ghamrin yang deras, berlimpah, ala babi ahadikum, yang ada di depan pintu rumah kalian. Yaghtasilu minhu, yang digunakan untuk mandi daripada sungai tersebut, kulla yaumin, setiap harinya, khamsa marratin, sebanyak 5 kali dalam sehari. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis malam ini berkaitan dengan bab ar-raja, berkaitan dengan bab pengharapan kita di dalam solat 5 waktu kita, berharap kepada Allah agar senantiasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Artinya kita ini diistimewakan oleh Allah jadi umatnya Nabi. Setiap kita sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, otomatis Allah rontokkan dosa-dosa kita. Oleh karenanya, harus kita berterima kasih kepada Allah. Di balik syariat yang Allah berikan kepada kita, bukan hanya kita bekerja kepada Allah, tapi Allah berikan upah kepada kita. Sujudnya kita, rukuknya kita, dikasih upah sama Allah. Upahnya apa? Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam hadis ini baginda Nabi kita Muhammad SAW, kecerdasan beliau, kefasihan beliau, ma'rifah dan balaghahnya beliau bisa menjabarkan suatu sifat, suatu bentuk ampunan Allah dalam bentuk ada 3 hal. Yang pertama dalam bentuk sungai, yang kedua dalam bentuk mengalir, yang ketiga dalam bentuk berlimpah airnya, yang keempat dalam bentuk air itu ada di depan rumah kalian. Subhanallah. Coba saudara hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita merenung bersama dari hadis ini. Perumpamaan sholat 5 waktu kata Nabi seperti sungai. Di Mekah tidak ada sungai. Di Madinah tidak ada sungai. Bahkan saat itu sebagian ulama mengatakan di dalam Jazirah Arab tidak ada sungai. Laut banyak. Beda sama kita di Indonesia banyak sungai. Betul. Tapi Nabi bisa mengambil perumpamaan orang yang sholat 5 waktu itu seperti mandi di sungai. Subhanallah. Yang kedua jarin, airnya mengalir. Tentunya saudara, berbeda air mengalir dengan air yang tidak mengalir. Kalau dalam bahasa fikih, air yang tidak mengalir itu disebut ma'ur raqid, air yang diam. Contohnya empang. Lebih banyak kita melihat empang itu jernih apa kotor? Kotor. Warnanya hijau, penuh dengan lumut. Ikannya isinya lele, ikan betok, kenapa lagi? Ikan sepat. Itu namanya ma'ur raqid, airnya diam. Makruh kita, buang hajat di air raqid. Makruh kita kencing di air yang raqid di tengah malam. Kenapa? Air yang raqid itu ma'wal jin, tempat tinggalnya jin, disebut air yang diam. Berbeda dengan air yang jarin, yang mengalir. Kalau air mengalir itu, kotoran yang di situ, makor wal mamar, semuanya suci. Lumutnya suci. Kenapa? Airnya mengalir. Kata ulama ahli fikih, yudfa khabathuh. Kotoran jatuh ke bawah, hanyut. Betul? Makanya kalau dalam ilmu binatang, orang ternakin ikan di air yang raqid sama air yang mengalir beda. Kalau orang piara ikan mujair, ikan gurame, ikan mas, dipiara di air yang raqid, yang diam seperti empang, biasanya ikannya itu rasanya rasa tanah atau rasa lumut. Betul? Beda sama ikan yang diternaki
di air yang mengalir. Lihat baginda Nabi menggambarkan sungai yang mengalir airnya ghamrin, bukan sembarang mengalir, tapi deras. Itu kalau lagi datang banjir atau ada bah, longsor, itu got-got yang biasa air mengalir di situ, kalau sudah kena bah, kedorong semua itu kotorannya. Betul? Itu maksudnya ghamrin, berlimpah. Lalu kata Nabi diibaratkan sungai yang mengalir itu nggak jauh. Ada di mana? Di depan pintu rumah kalian. Ente buka pintu, tinggal jebur. Nggak usah ente pergi jauh-jauh. Sehari berenang 5 kali, tempatnya jauh. Habis mandi ente keringetan lagi. Betul? Habis mandi kepanasan lagi. Tempatnya jauh. Tapi tidak, kata Nabi. Sungai yang mengalir, yang berlimpah air itu ada di depan rumah kalian. Masya Allah. Kita saudara kalau mandi sehari 2 kali aja, insya Allah bersih. Ya. Biar kata mandinya mandi koboi. Tahu mandi koboi? Kayak mandi kita dulu masih kecil. Pala nyelup, selesai. Sore, pala nyelup, udah mandi. Kata orang tua, udah. Padahal mandi koboi. Seorang mandi sehari 2 kali aja bersih. Bagaimana kalau mandi sehari 5 kali? Ya, insya Allah licin badan kita. Ente berenang sehari sekali, masya Allah berendam di air bersih. Apalagi berenang sehari 5 kali. Ya, insya Allah demam masuk angin. Tapi yang namanya kotoran nggak ada nempel, bersih, ya, harum, wangi, pakai sabun, mandi 5 kali. Itu kotoran hissi bersih. Ini Nabi kasih perumpamaan buat kita. Orang yang sholat 5 waktu, dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh, dia bersih seperti orang yang mandi. Kita ini para nabi disuruh kata Rasul oleh Allah semuanya untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, mempercepat waktu berbuka. Artinya ketika dengar suara azan buru-buru buka. Yang kedua, mengakhirkan waktu sahur. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Ada sholatnya para nabi zaman dahulu dengan sholatnya kita beda. Ada para anbiya yang sholatnya hanya duduk meletakkan tangan. Ada para nabi yang sholatnya berdiri, hanya berdiri meletakkan tangan. Dan ibadah rukuk sujud itu miliknya malaikat, bukan kita manusia. Ada malaikat yang diciptakan sama Allah hanya rukuk terus. Ada malaikat yang diciptakan sama Allah hanya sujud terus. Tapi kita menggunakan Nabi dikasih istimewa oleh Allah. Ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada tawadhu, ada ikhtiras. Tujuannya satu, supaya diberkati dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada hikmah. Tidak sholat hukum. Kalau mana kalian itu melaksanakan sholat, apa kata Nabi? Wudi'at ala atihi, dia disayyiati. Kalau mana kalian sholat, Allah letakkan dosa-dosa kalian di atas pundak kita ini. Wa kullama raka'a wa sajada tasaqafat minhu, maka otomatis ketika kita ruku jatuhlah dosa-dosa kita. Ketika kita sujud jatuhlah dosa-dosa kita. Ini semua berkah kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholat kita dalam sehari bukan sekali, 5 kali. As-salawatul khamsu, wa jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, tukaffiratun ma bainahunna ila jtunibatil kabair, rawahu Muslim. Kata Nabi dari zuhur ke asar, dari sholat asar ke maghrib, maghrib isya, isya ke subuh, dari Jumat kemarin ke Jumat besok, dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini, semuanya itu adalah alat penghapus dosa-dosa kita. Amin. Tapi syarat ke-1 kata Nabi, tidak jtunibatil kabair, kalau kita menghindari diri dari dosa. Kita punya dosa nih, betul? Gak bikin dosa lagi, ketemu sholat subuh. Nanti ketika kita wudu, diampuni mulai dosa kita. Mari ke masjid, mulai diampuni. Mulai sholat berdiri,
Muhammad. Ada rajul asobat min imra'atin gulatan. Dia berkata kepada Nabi, nangis kesal. Ya Rasul, tadi saya dihubungi anak perempuan lewat, saya cium. Menangis terik-terik. Maka hukum apa yang harus saya lakukan? Nabi diam tidak ngomong apa-apa sampai Nabi tinggalin. Tiba-tiba turunlah wahyu dari Allah. Wa aqimi sholata qarafay nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kata Nabi, wahai Umar, panggil orang yang tadi ngaku habis maksiat, ini turun wahyu dari Allah. Para tahu dikembalikan kepada Nabi. Kata Nabi, Allah Ta'ala berfirman, tegakkan sholat di waktu pagi sampai sore, maksudnya subuh, zuhur, asar. Wa zulafan minal lail, tegakkan sholat waktu malam, maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik bisa menghapus dosa-dosa. Kalau orang itu bilang apa kata Rasul? Alihada ya Rasulullah. Ilayya ada yang apakah khusus buat saya aja ya Rasul? Dan kalau manusia lalu sholat diampuni dosanya ya Allah. Kalau Rasul, hadi kullu ummati rawahu Al-Bukhari. Kata Nabi, ini untuk semua umat saya. Kalau dia punya dosa, dia minta ampun kepada Allah lalu dia sholat, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya saat ini masuk hari kalian tidak boleh disepet. Sholat itu nomor satu. Setelah orang mengucapkan dua kalimat syahadat, rukun Islam yang kedua apa? Iqamus sholat, menegakkan sholat. As-sholat iman din, kalau agama din yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agamanya. Waman ta'ala fakat ada din yang tidak sholat, berarti dia menghancurkan agamanya. Nauzubillahi min dzalik. Hanya menjaga sholat waktu kita. Dan orang yang meninggalkan sholat ini dalam bahasa fikih disebut ghairul muhtaram. Orang-orang yang tidak perlu ditolong. Orang-orang yang diperbolehkan oleh sang hakim untuk dibunuh. Bukan kita yang bunuh, tapi hakim. Hakim ketika mengetahui ada muslim diajak sholat, jawabannya malas, maka dipaksa oleh hakim untuk tobat. Kalau dia dipaksa sholat, jawabannya memang tidak mau melaksanakannya, berarti dia sudah kafir keluar dari agama Islam, halal katanya untuk ditumpahkan oleh sang hakim. Betul? Tuh. Ya, orang yang meninggalkan sholat dijamin di dunia hidupnya susah. Kata Nabi, apalagi di hari kiamat, man lam yuhafiz alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. Ingat muslim laki perempuan tidak ada uzur, tidak sholat. Satu, dia tidak punya cahaya di harinya. Kedua, tidak ada petunjuk. Ketiga, orang itu tidak akan selamat. Wa kana yawmal qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf wa Ahmad. Di dunia susah. Di hari kiamat dikumpulkan bersama kaum. Orang muslim tidak sholat, di hari kiamat kumpulnya bersama Fir'aun, kumpulnya bersama Haman, kumpulnya bersama Ubay bin Khalaf, musuh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia sudah susah, hidupnya penuh dengan kegelapan, nanti jadi zaman kemiskinan. Saya punya guru pernah cerita, almarhum oleh Habib Syahrudin Bisa. Beliau mengatakan di kampungnya kebetulan di kota Jawa Timur di Gresik ada seorang alim meninggal dunia. Bertepatan di kampung sebelah ada anak muda preman meninggal dunia juga. Jadi kalau alim dimajinin jenazahnya disolati lalu dibawa ke pemakaman, kebetulan orang alim ini punya pemakaman
keluarga. Ini di sana memang sama, sudah dimandikan, disolati, digotong jenazahnya ke pemakaman. Hanya saja ini preman keluarganya gotong jenazahnya salah tempat. Masuk di area tanah wakaf keluarga orang alim ini. Bukan dari tanah baik masalah prima langsung dimasukin ke lubang. Beberapa menit setelah itu tanah belum diuruk, baru ditutup dengan papan. Orang alim digotong jenazahnya dengan ratusan orang masuk ke pemakaman. Ketika mau ditaruh jenazah mau dikurungkan minum, ternyata tanah yang digali sudah dimasuki oleh jenazah lain. Karena keluarga ini jenazah siapa? Ini jenazah orang baru saja meninggal, tidak kubur di sini, tidak bisa. Ini khusus tanah wakaf keluarga. Itu kuburan bapaknya, ibunya, kakeknya, adiknya, kakaknya. Nah ini tanah ini buat dia, orang alim. Kita kasih duit, mohon diangkat lagi jenazahnya dari tanah sana, jangan di sini. Baik, baru saja diangkat papannya, maka keluar api seperti gas, membakar menggali kubur itu, dan dia mohon maaf tidak berani melanjutkan. Akhirnya ditutup dengan tanah, orang alim itu menggali tanah di sampingnya, dikubur di sini. Ketika ditanya, itu memang punya dosa apa? Jawaban keluarganya, dahulu di dunia sering meninggalkan sholat 5 waktu. Nah ini hukuman dari Allah untuk orang yang tidak menjaga sholat. Orang jaga sholat 5 waktu bersih dari dosa. Demikian orang yang meninggalkan sholat di dunia Allah kasih azab, di dalam kuburnya Allah kasih azab. Demikian di dunia mahsyar Allah kasih azab, di dalam neraka kumpulnya bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan yang lainnya. Ada kita disebutkan orang yang meninggalkan sholat 15 hukuman di dunia sampai akhir, tapi saya tidak sebut. Intinya mari jaga sholat 5 waktu kita, waktu asar harus tinggal sabir alaiha. La tasadu harus berhati bertubuh, walhati bertubuh taqwa. Apa kata Allah? Ajak keluarga sholat. Jadi saya begini, saya anak, saya orang tua, ajak sholat. Kata Allah, jangan bingung sholat rizki, saya jamin rizki tadi. Orang yang rajin sholat, mudah-mudahan di dunia Allah kasih keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum